156 kalian semua punya wanita, aku juga menginginkannya. Setengah. Yehua membelai ekor kudanya yang panjang dengan lembut. Sebenarnya, selama pertarungan, Ye Zizi masih memiliki banyak kemampuan yang belum digunakannya, tetapi sayangnya, dia kalah begitu saja. Yehua mendesah pelan. Menjadi terlalu kuat juga merupakan dosa, tidak ada yang mampu membangkitkan hasratku untuk bertarung, dan hanya bawahanku yang mampu membuatku bertarung secara pribadi dengan mereka. Mengesampingkan semua faktor lainnya, pertarungan dengan Ye Zizi ini terasa sangat menyenangkan. Mengenai deskripsi Ye Zizi, dia pasti telah dihidupkan kembali ke dunia ini 5 tahun yang lalu, hanya saja, ketika dia tidak sadarkan diri, dia ditemukan oleh orang lain, dan orang-orang itu mencoba mengendalikannya. Mungkin, bahkan orang-orang itu sendiri juga tidak menyangka bahwa akan butuh waktu selama itu bagi mereka untuk memasang segel pada Ye Zizi, lagi pula, Ye Zizi terlalu tangguh. Setelah menghabiskan beberapa tahun memasang segel pada Ye Zizi, orang-orang itu hanya berhasil memasang 3 potong segel pada Ye Zizi, dan untuk 2 potong segel yang tersisa, sebelum mereka bahkan dapat menyelesaikan pemasangan 2 segel terakhir pada Ye Zizi telah terbangun. Dan mengenai hasil setelah Ye Zizi terbangun, itu sangat jelas. Sungguh mengherankan bahwa ada alat ajaib seperti itu di antara manusia. Namun, jika mengingat kembali para penguasa saat itu, setiap dari mereka juga memiliki beberapa alat ajaib yang kuat. Oleh karena itu, wajar saja jika orang-orang di dunia ini memiliki 1 atau 2 alat ajaib yang kuat. Ye Zizi yang berada dalam pelukan Yehua terlihat mengangkat wajahnya dengan ekspresi menyedihkan dan berkata dengan sedih, "Kepala kerangka besar, apakah kamu sudah memaafkan Zizi? Jika kau tidak memanggilku si kepala tengkorak besar, aku akan memaafkanmu." Wajah kecil Ye Zizi tampak cekung, tapi, aku sudah memanggilmu seperti itu sejak lama. Kalau begitu, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah, aku akan berhenti memanggilmu si kepala tengkorak besar. Ye Zizi mengusap dada Yehua dan bersikap manis. Melihat Ye Zizi, orang akan benar-benar merasa sulit untuk marah pada Ye Zizi. Yehua berpikir dalam hati, King Ya masih belum tahu identitasku, jika aku tiba-tiba punya bawahan lain, dan terlebih lagi, bawahan itu adalah seorang loli kecil, dia tidak akan berpikir bahwa aku seorang cabul, untuk tetap menjadikan seorang loli sebagai bawahanku. Dan dengan karakteristik Ye Zizi, tidak perlu berpikir terlalu banyak, dia akan mengikutiku kemanapun yang terjadi. Dan jika aku mengusirnya, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan ditimbulkannya. Aku sudah mencoba mengusirnya saat itu. Terlebih lagi, permainanku baru saja dimulai, aku tidak bisa membiarkan Ye Zizi menghancurkannya. Identitas seperti apa yang harus kuberikan padanya? Ye Zizi membuka matanya yang besar dan menatap Yehua. Dia tampak sangat menyedihkan. Kau boleh memanggilku kakak, dan saat tidak ada orang lain, kau harus memanggilku yang mulia, mengerti? Dengan kesempatan ini, aku harus membuat Ye Zizi terbiasa memanggilku yang mulia dan kakak. Dulu, aku benar-benar terlalu memanjakannya. Ye Zizi menjadi gembira, dan berkata tanpa berpikir terlalu banyak, "Kakak." Dan kupikir Ye Zizi akan mempertimbangkannya sebentar, aku tidak menyangka dia akan menyetujuinya semudah itu. Ye Zizi telah berkelana di dunia manusia selama setahun, dan dia tahu bahwa kakak laki-laki adalah panggilan yang relatif akrab untuk seseorang. Ye Zizi merasa bahwa memanggil Yehua dengan sebutan kakak laki-laki jauh lebih baik daripada memanggil Yehua dengan sebutan kepala tengkorak besar, dan karena itu dia dengan senang hati setuju untuk memanggilnya kakak laki-laki. "Kakak, aku ingin pergi dan melihat monster rakus dan naga kerangka besar." Yehua mengetuk dahi Ye Zizi, "Ketika tidak ada orang lain, kau harus memanggilku yang mulia. Jangan panggil mereka dengan nama panggilan mereka." Ye Zizi mengusap dahinya dan menggembungkan pipinya, "Yang mulia, Zizi mengerti. Ayo kembali, Wei Chang akan menjelaskan semuanya kepadamu secara rinci. Ayo kembali." Setelah selesai berbicara, keduanya menghilang dari tempat yang telah mereka hancurkan. Tidak yakin berapa lama telah berlalu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di tempat Yehua dan Ye Zizi bertarung. Sosok itu mengenakan cangpao ungu keemasan, dan memiliki mahkota naga yang menjulang di kepalanya. Hanya dengan melihat sekilas, dapat diketahui bahwa sosok ini pasti berasal dari keluarga kaya yang terhormat. Ketika sosok itu muncul di lokasi,
ia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, ia mulai mencari kemana-mana. Raut wajah gugup sosok itu seakan-akan ia telah menjatuhkan harta karun yang sangat berharga di suatu tempat di tempat ini. Lelaki itu terlihat menggaruk wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sistemnya jelas menunjukkan ada angpau di tempat ini, kenapa bisa hilang? Apakah sistem angpau itu melakukan kesalahan? Tiba-tiba, dua sosok berlutut di depan pria itu dan berkata dengan hormat, "Yang mulia. Tempat ini tidak cocok untuk ditinggali dalam waktu lama, sejumlah besar sekte saat ini sedang berkumpul menuju tempat ini." Pria itu mendesah tak berdaya. "Aku hanya bisa menemukan waktu lain untuk datang ke sini dan melihat lagi." Tidak lama setelah pria itu pergi, banyak orang tiba di tempat itu. Jika Yehua masih di sana, dia akan melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara banyak orang itu. "Kalian semua punya wanita, aku juga menginginkannya." 2/2. Di air terjun, Wei Chang dan Lai Gu duduk di bangku kecil dan menunggu hasilnya dengan tenang. Tang Wei berdiri di belakang Wei Chang dan mencubit punggungnya. Sementara itu, Lai Gu menikmati 3 layanan pijat wanitanya, yaitu pijat punggung, pijat tangan, dan pijat kaki. Siapa bilang tidak ada keuntungan memiliki lebih banyak istri? Mengapa mereka masih belum kembali? Lai Gu sedikit gelisah karena menunggu. Sudah beberapa jam, bukankah hanya masalah beberapa detik saja jika Yang Mulia ingin berurusan dengan Ye Zizi? Atau, mungkinkah? Dalam benak Lai Gu, muncul sebuah gambaran, Ye Zizi tengah diikat, dan Yang Mulia sedang memegang cambuk dan dengan ganas mencambuk Ye Zizi. "Bosmu!" Wei Chang tiba-tiba berdiri dan berteriak. "Bos!" Lai Gu buru-buru berdiri dan berteriak. Namun, yang ada di sini hanya sosok bosnya. Kemana Zizi pergi? Mungkinkah? Lai Gu menatap Yang Mulia dengan tak percaya dan bertanya dengan bingung, "Bos, di mana Zizi?" Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan berjalan menuju tenda, dia meninggal. Wei Chang dan Lai Gu tercengang, seakan-akan mereka baru saja tersambar petir. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zizi yang menggemaskan itu telah meninggal begitu saja. Lai Gu jelas merasa sangat sedih. Lai Gu menjatuhkan diri ke tanah dan melolong sedih, "Zizi, mengapa kamu begitu bodoh? Ketika kamu tidak bisa menang, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara berlari? Aku bahkan belum sempat membiarkanmu menunggangiku." Air mata mengalir dari mata Wei Chang. "Dulu, Zizi bahkan ingin bersaing denganku, dan sekarang." Tiba-tiba, Lai Gu merasa ada seseorang yang menopang pundaknya, dan dia berkata dengan serius, "Kalian semua, jangan main-main. Aku sedang tidak mood." Namun, telinganya dijepit. Lai Gu langsung membuka matanya. "Wanita-wanita ini keterlaluan, tidak bisakah mereka melihat bahwa aku sedang tidak bersemangat sekarang?" Namun, saat Lai Gu melihat ekor kuda yang bergoyang-goyang di depan matanya, dia tercengang. Tak lama kemudian, Lai Gu perlahan menoleh. "Hehe, naga kerangka besar, apakah kau merindukan Zizi?" Ye Zizi berkata dengan manis. Ye Zizi terlihat menunggangi bahu Lai Gu dan memegang telinga Lai Gu dengan tangannya. Lai Gu tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraan yang sedang dirasakannya saat ini, ekspresi yang ada di wajahnya sangat ekspresif. Lai Gu langsung terbang ke langit, dan Ye Zizi berteriak dengan gembira, "Akhirnya aku naik ke naga kerangka besar." Ketika Lai Gu terbang ke awan, dia langsung memperlihatkan tubuh aslinya. Ye Zizi tampak sangat mungil ketika dia duduk di tubuh asli Lai Gu. Mengaum, raungan naga Lai Gu yang penuh kegembiraan menggema di angkasa. Banyak orang yang mendengar raungan naga itu dan mengira mereka sedang berhalusinasi. Namun, Lai Gu tidak meraung untuk kedua kalinya, karena ia telah diperingatkan oleh Yehua. Tak lama kemudian, mereka berdua mendarat di tanah, dan begitu mendarat di tanah, Ye Zizi melemparkan dirinya ke pelukan Wei Chang dan berpegangan padanya seperti seekor koala. "Monster rakus, Zizi melihatmu menangis tadi." Wei Chang tertawa pelan, "Kau salah lihat." Aku tidak salah lihat, masih tidak mau mengakuinya ya. "Kapan kau akan bertanding denganku lagi?" "Jika kau ingin bertanding denganku, itu hanya akan berhasil jika bos mengizinkannya." Wei Chang mengusap kepala Ye Zizi dan tertawa. Ye Zizi mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba, dia melihat ada 4 wanita di sampingnya dan matanya berbinar. "Wah, pakaiannya cantik sekali, aku juga ingin memakainya." Sebenarnya, keempat pelayan itu masih tercengang.
Awalnya, mereka mengira Loli itu adalah musuh, dan tidak menyangka bahwa, pada akhirnya, Loli itu ternyata adalah rekan satu tim. Itu sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka. Keempat pelayan itu masih tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tampak sangat hormat kepada Ye Zizi. Di mana kamu membeli pakaian ini? Aku juga ingin membelinya. Ye Zizi menyentuh renda roknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Loli kecil menambahkan pakaian pembantu. Wei Chang dan Lai Gu menjelaskan identitas keempat wanita itu kepada Ye Zizi, dan Ye Zizi langsung merasa itu tidak adil. Tidak bisa, kalian semua punya wanita, Zizi juga menginginkan wanita. Wei Chang, Lai Gu, 4 pembantu. 157 putus asa setengah. Wei Chang tertawa pelan, Zizi, bicaralah lebih pelan, jangan ganggu sampai Nyonya beristirahat. Nyonya, siapa Nyonya? Ye Zizi bertanya dengan bingung. Lai Gu menepuk Ye Zizi yang tingginya hanya 1,2 meter dan tertawa, istri bos. Ah, kakak sudah punya istri, seru Ye Zizi kaget. Tak lama kemudian, dia menutup mulut kecilnya dengan tangannya. Wei Chang tertawa, kejadiannya sudah lama sekali, Nyonya juga sudah hamil. Ah, hal ini membuat Ye Zizi sangat terkejut. Bukankah yang mulia adalah tengkorak? Bagaimana dia bisa membuat manusia hamil? Bukankah ini terlalu mistis? Aku akan pergi dan melihatnya. Setelah selesai berbicara, Ye Zizi berlari ke depan tenda, lalu diam-diam berjalan ke dalam tenda. Yang mulia terlihat memeluk seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Ye Zizi merasa bahwa wanita ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Ye Hua berkata pelan, bicaralah dengan pelan. Ye Zizi menganggukkan kepalanya sambil mendekat dan mengamati sejenak. Tak lama kemudian, dia berkata dengan suara pelan, Yang mulia, bolehkah saya memeluk Nyonya? Bersikaplah lembut. Ye Hua tidak menolak permintaan Ye Zizi. Bagaimanapun, Zizi masih anak-anak di matanya. Ye Zizi perlahan merangkak ke tengah-tengah mereka berdua, lalu memeluk King Ya dengan lembut dan membenamkan kepalanya di dada King Ya. Tindakan ini membuat Ye Hua merasa sedikit tidak senang. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkannya memeluk King Ya. Namun, kata-kata yang aku ucapkan memiliki bobot yang sangat besar, bahkan 12 kun pun tidak akan mampu menarik kembali kata-kata yang aku ucapkan. Pelukan Nyonya begitu hangat, begitu nyaman, Ye Zizi menyipitkan matanya yang indah. Tidak heran Yang Mulia menyukai manusia wanita ini. Raja yang cemburu di dunia kultivasi tidak dapat menahannya lagi dan berkata, sudah cukup, cepat lepaskan dia. Yang Mulia, izinkan aku memelukmu lebih lama lagi, aku mohon padamu. King Ya terlihat mengeluarkan erangan pelan sambil mengulurkan tangannya dan memeluk Ye Zizi. King Ya jelas mengira Ye Zizi sebagai Ye Hua. Hal ini membuat Raja Pencemburu menjadi sangat marah. Lupakan saja bahwa kamu memeluk boneka-boneka itu, kamu bahkan memeluk Ye Zizi juga. Apakah kamu masih tidak akan melepaskan tanganmu? Ye Hua berteriak ringan. Ye Zizi berkata dengan sedih, itu bukan salahku, Nyonya itu memelukku dan tidak melepaskanku. Ye Hua tidak punya pilihan selain memisahkan Ye Zizi dari King Ya dengan paksa. Setelah memisahkan Ye Zizi dari King Ya, seperti yang diharapkan Ye Hua, King Ya memeluknya. Yang Mulia, Anda picik, Ye Zizi mencibirkan mulut kecilnya dan berkata. Ye Hua menatap tajam ke arah Ye Zizi, lalu berkata dengan suara rendah, ingatlah untuk menungguku datang menjemputmu di kantor kabupaten besok. Aku tahu, setelah menjawab, Ye Zizi berjalan keluar dari tenda. Pelukan wanita itu benar-benar nyaman, pelukannya terasa sangat lembut. Setelah Ye Zizi berbicara beberapa kalimat dengan Wei Chang dan Lai Gu, dia meninggalkan grup untuk sementara waktu. Masa depan masih panjang. Ye Hua masih belum tahu seberapa besar kesalahan keputusannya. Jika dia tahu perilaku yang akan dilakukan, adik perempuannya, ini di masa depan, dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menendangnya keluar dan membiarkannya mati di luar sendirian. Sambil memeluk wanita yang ada dalam pelukannya, Ye Hua menghela napas. Ye Zizi sangat tidak menyukai manusia, aku tidak menyangka dia akan menyukai King Ya setelah melirik King Ya sekilas. Dari sini, dapat dilihat bahwa King Ya sangat unik, dan seleraku sangat bagus. Melihat bibir merah lembut itu, Ye Hua tak kuasa menahan diri untuk tidak menciumnya. Bibirnya benar-benar lembut, dan rasanya benar-benar nikmat.
Putus asa 2/2. Saat ini hari sudah larut malam, Wei Chang dan Lai Gu sudah masuk ke dalam tenda mereka masing-masing. Tak lama setelah Lai Gu memasuki tendanya, tenda itu mulai berguncang hebat. Namun, Lai Gu dengan cerdik memasang penghalang di sekeliling tendanya, agar tidak mengganggu Yang Mulia. Di pihak Wei Chang tidak setegas Lai Gu. Melihat tenda Lai Gu, Wei Chang ingin mengungkapkan bahwa dia sangat cemburu. Paman Wei, sudah malam sekali, cepatlah masuk dan beristirahat. Tang Wei membuka sudut pintu masuk tenda dan memanggil Wei Chang dengan lembut. Saat ini Wei Chang sungguh ingin meminta sebatang rokok kepada Yang Mulia untuk menenangkan dirinya, detak jantungnya berdetak agak cepat saat ini. Paman Wei, Tang Wei berteriak dengan wajah merah. Wei Chang segera menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Aku akan melakukan apa yang Yang Mulia sarankan kepadaku, aku akan langsung mendorong Tang Wei. Melihat Paman Wei berjalan mendekat, Tang Wei dengan malu-malu bersembunyi di dalam tenda. Wajah Tang Wei memerah, dan dia merasa sangat gugup. Memasuki bagian dalam tenda, terlihat tema tenda yang berwarna merah, terkesan agak meriah. Melihat Xiao Tang yang menundukkan kepalanya dan wajahnya yang malu-malu, Wei Chang menelan ludahnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Melihat Paman Wei menatapnya dengan bingung, Tang Wei menggigit bibir bawahnya pelan dan mulai melepaskan pakaiannya perlahan. Wei Chang sangat terkejut, Xiao Tang, apa yang kamu lakukan? Melepas bajuku dan pergi tidur. Wajah cantik Xiao Tang sangat merah sekarang. Paman Wei sangat bodoh, apalagi yang bisa kulakukan setelah melepas bajuku? Wei Chang terlihat mengulurkan kedua tangannya. Tang Wei merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Paman Wei akhirnya mengambil inisiatif. Namun, Wei Chang membantu Tang Wei mengenakan kembali pakaian yang perlahan-lahan dibukanya dan berkata dengan khawatir, lembah itu dingin saat larut malam, lebih baik kenakan pakaianmu saat tidur. Tang Wei, darah pertama. Saat ini, hati Tang Wei dipenuhi dengan bayangan. Paman Wei, bisakah kamu lebih jujur? Wei Chang menghela napas, lalu berbaring dengan lugas. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus mendorong Xiao Tang? Aku sedang online menunggu jawaban, ini sangat mendesak. Melihat Paman Wei berbaring, Tang Wei pun ikut berbaring di samping Paman Wei. Suasana tenda pun kembali sunyi. Setelah beberapa lama, Tang Wei membalikkan tubuhnya dan memeluk Wei Chang dengan lembut. Sementara itu, Wei Chang mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang ramping Tang Wei. Kali ini, Tang Wei merasa itu menjanjikan dan berkata dengan malu-malu, Paman Wei, apakah kamu tidak ingin melakukannya? Aku mau, kata Wei Chang serius. Lalu, apa yang membuatmu masih linglung? Tang Wei merasa bahwa dia harus bersembunyi di dalam lubang. Aku sudah memberi isyarat kepada Paman Wei, tetapi mengapa Paman Wei masih tidak bereaksi? Wei Chang menghela napas, aku memang ingin tidur, tapi aku benar-benar tidak bisa tertidur. Aduh, pembunuhan ganda. Tang Wei langsung merasa sedikit pusing. Aku benar-benar ingin menangis. Apakah ada yang punya ide bagus untukku? Setelah beberapa saat, Tang Wei menenangkan dirinya. Aku tidak percaya Paman Wei tidak mengerti. Sebelum datang ke perjalanan ini, aku sudah mengerjakan pekerjaan rumahku. Perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang ramping, Tang Wei mengusap dada Paman Wei. Apakah kamu masih tidak mengerti setelah ini? Wei Chang sangat senang, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Xiao Tang, Paman Wei tidak lelah, kamu tidak perlu memijat Paman Wei. Aduh, pembunuhan 3 kali. Paman Wei benar-benar mengira aku sedang memijatnya, astaga. Bagaimana mungkin? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufku. Tang Wei menguatkan hatinya dan mengeluarkan erangan yang sangat memikat sambil mengusap dada Wei Chang. Pria mana yang sanggup menanggung ini? Bagaimanapun, Tang Wei tidak percaya bahwa Paman Wei-nya sanggup menanggungnya. Wei Chang terlihat terkejut saat bertanya dengan khawatir, Xiao Tang, ada apa? Apakah saluran pernapasanmu terinfeksi? Aduh, bunuh kuadra. Tang Wei merasa dirinya tersambar petir. Wei Chang berkata dengan cemas, lembah ini lembab, kamu harus memperhatikan tubuhmu sendiri, apakah kamu mengerti? Tang Wei tetap diam, dia tidak bisa lagi berpikir normal. Dulu, saya merasa gejala Paman Wei hanya ringan, tetapi dari kelihatannya, bukan hanya tidak ringan, tetapi parah. Ini penyakit, harus diobati.
Saat ini, Tang Wei merasa bahwa dia harus mengobati penyakit Paman Wei. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya dia juga harus menyelamatkan Paman Wei. Tang Wei terlihat memeluk erat lengan Wei Chang dan berkata dengan lembut, "Paman Wei, kamu tenang saja, hari ini adalah hari keselamatanku, tidak akan ada masalah." Wei Chang membelai rambut indah Tang Wei dengan lembut dan berkata dengan serius, "Paman Wei tahu. Dengan Paman Wei di sini, bukan hanya hari ini akan menjadi hari yang aman bagimu. Mulai sekarang, setiap hari akan menjadi hari yang aman bagimu." Bunuh Penta. Astaga, wanitamu telah kau singkirkan. Tang Wei merasa bahwa Paman Wei tidak ada harapan. Ya Tuhan. Sementara itu, Wei Chang sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan agar bisa mendorong Xiao Tang yang ada di sampingnya. Mendorong Xiao Tang secara langsung sepertinya kurang sopan, dan berlama-lama juga bukan gayaku. Aku benar-benar bingung sekarang, adakah yang bisa memberiku ide tentang apa yang harus kulakukan? 158 sepupu perempuan yang lebih muda setengah. Paman Wei, aku akan tidur dulu, kamu juga harus istirahat lebih awal. Tang Wei sangat terluka saat ini. Aku diabaikan oleh Paman Wei. Wei Chang tertegun sejenak, lalu segera menjawab. Mengapa saya merasa suasana hati Xiao Tang agak suram? Tidak masuk akal jika dia murung. Aku baru saja mengungkapkan kekhawatiranku padanya dan menunjukkan kekuatanku yang luar biasa padanya. Jadi mengapa dia menjadi murung? Bukankah seharusnya dia disentuh sampai mati saja? Selalu seperti itu yang ditayangkan di televisi. Sambil merasa sangat bingung, Wei Chang perlahan-lahan tertidur. Meskipun tidak ada kemajuan yang berarti, setidaknya, Xiao Tang dan aku telah mengambil langkah pertama ke depan, kami tidur bersama. Hanya saja, tahun ajaran baru Xiao Tang akan segera dimulai, saat itu, dia tidak akan bekerja di bar lagi, kan? Bagaimana aku harus menangani masalah ini? Ini benar-benar membuat pusing. Bagaimana kalau aku memakan semua orang di sekolah? Kalau saja Yehua tahu bahwa Wei Chang begitu pelin-pelan, dia pasti akan memberi Wei Chang pelajaran yang bagus dan berkata, sebagai seorang yang kuat, kamu seharusnya lebih mendominasi, kalau tidak, bagaimana mungkin wanitamu bisa patuh? Sambil memeluk King Ya, Yehua mencari pakaian tidur untuk King Ya. Melihat tubuh King Ya ini, sekarang bahkan lebih memikat dibandingkan saat pertama kali bertemu dengannya. Setiap inci tubuhnya memancarkan aroma manis yang samar, dan terlebih lagi, kulitnya berkilau indah, aku benar-benar tidak tahan untuk tidak memeluknya. Bagaimanapun, karena tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Jie, matahari terbit dari belakang puncak, dan beberapa sinar cahaya hangat menyinari lembah, memberikan perasaan menyenangkan bagi yang lain. Yehua perlahan membuka matanya. King Ya ini mulai bergumam lagi, seperti yang diduga, dia adalah monster yang mengerang. Yehua, aku lapar. King Ya bergumam, enggan membuka mata indahnya. Jika kamu lapar, bangunlah dan pergi sarapan. Aku tidak ingin bangun, aku merasa sangat nyaman saat tidur. King Ya menggeser tubuhnya dan menempatkan dirinya dalam posisi yang jauh lebih nyaman. Yehua tertawa kecil, kami tidak ada di rumah sekarang. King Ya perlahan membuka matanya, lalu mulai melihat sekelilingnya. Seketika, gambaran dari kemarin muncul di benaknya. Kamu bermimpi buruk tadi malam. Yehua berkata pelan saat melihat tatapan mata King Ya yang ketakutan. Alis King Ya yang tadinya berkerut, berangsur-angsur mengendur, mimpi. Kamu langsung istirahat setelah makan malam tadi malam. Jadi begitu, membuatku takut setengah mati. King Ya menepuk dadanya, dan tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Kapan aku berganti pakaian tidur? Yehua berkata, akulah yang membantumu berganti pakaian tidur. Kau memakan tauku lagi. King Ya langsung menjadi malu saat dia mulai menggunakan teknik tinju kecilnya pada Yehua. Yehua mencubit pipi King Ya yang lembut dan berkata, baiklah, keluarlah setelah kamu berganti pakaian, kita akan berangkat setelah selesai sarapan. Sepupu perempuan yang lebih muda 2/2. Setelah berbicara, Yehua keluar dari tenda dan menyalakan sebatang rokok. Udara di sini memang bagus. Keempat pembantu bangun pagi-pagi sekali untuk mulai menyiapkan sarapan, dan saat ini, Wei Chang sedang duduk di tepi air dan melamun, sementara Lai Gu masih belum bangun. Ada apa? Yehua berdiri di samping dan bertanya.
Wei Chang terkejut saat dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan suara rendah, "Yang mulia." Ye Hua mengembuskan asap dari mulutnya, "Mengapa wajahmu tampak begitu menyedihkan pagi-pagi begini?" Bagaimana Wei Chang bisa menceritakan situasinya kepada Ye Hua? Situasinya terlalu memalukan. Yang mulia terlalu banyak berpikir, bawahan hanya sekadar merenungkan sebuah pertanyaan. "Oh, apa yang sedang kamu pikirkan?" Wei Chang benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang. Ada begitu banyak alasan yang bisa kugunakan, dan aku malah menggunakan alasan seperti itu. Aku harus menghadapi ujian yang mulia lagi. Kuharap aku masih ingat poin-poin penting yang kulingkari di masa lalu. Saya sedang merenungkan tindakan yang mulia tadi malam, tentang mengapa yang mulia memberikan pagoda 9 iblis itu kepada Wang Dabao, dan bukan orang lain. Dalam situasi yang mendesak, otak Wei Chang mulai berputar cepat, dan dia mulai mengucapkan omong kosong apapun yang terlintas di benaknya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ye Hua merasa itu menarik dan terus mendengarkan Wei Chang. Wei Chang menarik dan mengembuskan napas, lalu melanjutkan bicaranya, "Meskipun Wang Dabao tampak seperti berasal dari selatan, istrinya sebenarnya berasal dari utara, dan kudengar Wang Dabao ini mendengarkan apapun yang dikatakan istrinya. Oleh karena itu, memberikan benda suci kuno kepadanya sama saja dengan memberikannya ke utara. Karena prestise selatan mengalami kerusakan kali ini, mereka pasti akan mengirim ekspedisi hukuman terhadap kekuatan utara." Ye Hua menjentikkan puntung rokok dan memperlihatkan tatapan memuji, "Tidak buruk, ini memang niatku. Kita akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain, dan setelah mereka selesai bertarung, kita akan naik ke panggung dan mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan manusia-manusia itu saat itu. Memainkan manusia-manusia di telapak tanganku yang seperti kerangka, rasanya sungguh luar biasa. Yang mulia sungguh brilian, menggunakan metode lawan untuk melawan diri mereka sendiri." Ye Hua menepuk bahu Wei Chang, "Lumayan, sekarang kau bahkan sudah tahu cara menggunakan kata-kata seperti itu." Ketika bawahan sedang senggang, bawahan akan melihat beberapa buku milik manusia. Lengkungan tipis muncul di sudut mulut Ye Hua, "Baiklah, pergi dan panggil Lai Gu untuk bangun, kita akan pergi menjemput Ye Zizi setelah selesai makan." Ya, pada saat ini, King Ya selesai berganti pakaian dan berjalan keluar dari tenda. King Ya terlihat merentangkan kedua lengannya dan menikmati udara bersih sambil memejamkan mata. Tanpa diduga, bau rokok tiba-tiba tercium ke arahnya. King Ya memutar matanya ke arah Ye Hua, lalu pergi dan melihat apa yang akan mereka makan untuk sarapan. Di bawah pimpinan King Ya, sarapan mewah dibuat. Di meja makan, Ye Hua tentu saja duduk di kursi utama. "Kita akan pergi setelah selesai makan," kata Ye Hua. "Kita akan pergi secepatnya." King Ya tampak masih belum cukup bersenang-senang. Ye Hua menggigit roti itu, lalu berkata pelan, "Aku harus pergi menjemput sepupu perempuanku yang lebih muda. Sepupuku ini ingin masuk ke kota dan bersekolah. Saat itu, ingatlah untuk membantunya mengatur segala prosedur." "Oh, jadi begitu. Saya akan menelepon dan mengaturnya sekarang." "Seberapa besar sepupu perempuan Anda yang lebih muda? Apakah dia di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas?" "Sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas?" Ye Hua mengalihkan pandangannya ke arah Lai Gu dan Wei Chang, dan Wei Chang menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Dia berusia 8 tahun. Ye Hua sendiri juga tidak tahu apakah Ye Zizi bersekolah di SMP atau SMA, karena dia sendiri belum pernah bersekolah sebelumnya. King Ya berpikir sejenak, lalu bergumam, jika dia berusia 8 tahun, dia seharusnya sudah masuk sekolah dasar, dan kemungkinan besar kelas 3 sekolah dasar. "Benar sekali," kata Ye Hua. King Ya segera menelepon manajer umum kota Longan Liu Hang dan menyuruhnya pergi dan mengatur prosedur. Bagaimanapun, tahun ajaran baru akan segera dimulai. "Ye Hua, berikan rincian sepupu perempuanmu yang lebih muda kepadaku nanti," kata King Ya. Berbicara tentang rinciannya, Ye Hua merasa bahwa Ye Zizi seharusnya adalah penduduk yang tidak terdaftar. "Aku akan meminta Xiao Jiu untuk mengurus identitas Ye Zizi nanti." "Baiklah, aku akan memberikan informasinya kepadamu nanti saat kita kembali ke rumah." Setelah sarapan, semua orang meninggalkan lembah. Bagi para wanita Lai Gu, malam itu bisa dikatakan menjadi malam yang sangat menyenangkan bagi mereka. Tentu saja,
Lai Gu sendiri juga bersenang-senang pada akhirnya. Namun, terhadap Wei Chang dan Tang Wei, itu benar-benar tak terlukiskan. Sebenarnya, orang yang paling bahagia adalah Ye Hua karena dia akhirnya bisa membuat King Ye menyerah padanya. Lihatlah dia sekarang, dia bersandar di pelukanku setiap saat, dia pada dasarnya tidak bisa meninggalkanku lagi. Setelah sampai di jalan raya, King Ye yang sedang berbaring dalam pelukan Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Hua, mengapa aku tidak pernah mendengarmu mengatakan bahwa kamu memiliki seorang sepupu perempuan yang lebih muda? Aku sudah lama tidak bertemu dengan sepupu perempuanku yang lebih muda ini. King Ye dengan kesal meninju Ye Hua, baiklah, kamu merahasiakan semuanya dariku. Sambil mencengkeram dagu King Ye Hua segera mencium bibir King Ye, menyebabkan King Ye menjadi linglung. Menjengkelkan, masih ada orang di sini. Perlakukan saja mereka seolah-olah mereka tidak terlihat. Wei Chang dan Lai Gu sangat terluka, terutama Wei Chang. Mengapa Yang Mulia bisa menggoda wanitanya dengan mudah dan lancar, sedangkan aku tidak? Mengambil kesempatan ini, aku harus benar-benar mempelajari teknik menggoda Yang Mulia secara diam-diam. Sementara itu, Ye Hua ingin mengatakan bahwa, teknik merayuku adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau pelajari seumur hidupmu. Untuk bisa punya pacar, kau seharusnya sudah merasa puas. 159 ketika seorang pria mencapai usia parubaya. Setengah. Di dalam mobil Cayenne yang ada di belakang, Tang Wei agak murung saat dia melihat keluar jendela. Tang Wei, apakah kalian berdua melakukannya kemarin? Bai Xiaozhen yang duduk di samping Tang Wei bertanya dengan suara rendah. Akan lebih bagus kalau kita melakukannya. Tang Wei menggelengkan kepalanya, lalu segera menghela napas dalam-dalam. Kalau dipikir-pikir lagi bagaimana Paman Wei bertindak tadi malam, itu sungguh lucu sekaligus menyebalkan. Yiran yang duduk di depan juga menjadi tertarik saat dia menoleh dan tersenyum, Xiao Tang, kamu berpakaian sangat seksi tadi malam, apakah Paman Wei tidak bereaksi sama sekali? Tadi malam, Gugu tampak seperti telah meminum obat perangsang, dan Wen Xia bisa dikatakan lebih tragis dari biasanya tadi malam. Seperti yang diharapkan, saat mengemudikan mobil, wajah Wen Xia memerah, dan Bai Xiaozhen berpura-pura marah dengan genit, Yiran, jangan bicara lagi. Lihatlah kalian berdua, cek. Yiran tertawa penuh kasih sayang. Tang Wei menghela napas dalam-dalam lagi. Lihatlah betapa bahagianya orang lain, dan disinilah aku mengkhawatirkan hal semacam ini. Lupakan saja, aku akan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. 2 jam kemudian, mereka akhirnya keluar dari jalan raya dan tiba di sebuah kota kecil. Ye Hua bisa dikatakan telah merencanakan pertunjukan penuh, ia memilih lokasi terpencil untuk menjemput Ye Zizi. Apakah kita sudah sampai? King Ye bangkit dari pelukan Ye Hua, lalu membuka jendela dan melihat-lihat. Ye Hua menganggukkan kepalanya. Kita sudah sampai di lokasi yang kita sepakati, tetapi Ye Zizi masih belum ada di sini. Dia tidak mungkin lari ke tempat lain untuk mengerjai orang lain, kan? Aku merasa agak lapar. King Ye mengusap perutnya yang rata dan berkata dengan malu. Bagaimanapun, King Ye adalah seorang wanita hamil, situasinya normal, tidak hanya dia yang harus makan, bayinya juga harus makan. Nyonya, hanya ada sedikit tempat makan di sini. Wei Chang melihat dan berkata. Mata King Ye berbinar, bukankah itu restoran saksian? Ayo kita ke sana. Baiklah, kalau begitu kita anggap saja ini makan siang. Ye Hua menyetujuinya. Ketika 2 mobil Cayenne muncul di kota kecil itu, mereka menarik perhatian penduduk kota. Semua penduduk kota penasaran siapa sebenarnya yang duduk di dalam mobil-mobil itu. Ketika mereka melihat orang-orang yang turun dari mobil, semua bola mata pria itu hampir keluar dari rongga mata mereka, terutama ketika mereka melihat orang-orang yang keluar dari mobil yang ada di belakang. Hidungku hampir berdarah, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Ketiga selebriti itu, tepat sebelum turun dari mobil, diam-diam mengubah penampilan mereka. Hal ini diajarkan Lai Gu kepada mereka, agar mereka bisa pergi keluar dan bermain bersama dengan nyaman. Lagi pula, dibandingkan di rumah, di luar lebih menyenangkan. Meskipun wanita yang keluar dari mobil di belakang membuat mereka berlumuran darah, wanita yang keluar dari mobil di depan membantu mereka menghentikan pendarahan. Wanita ini membuatku takut, dia cantik sampai-sampai terasa tidak nyata. Tapi wanita seperti ini,
pinggangnya benar-benar dipegang oleh seorang pria, sialan. Entah kenapa, semua orang di kota merasa bahwa lelaki itu adalah pusat kelompok. Aku benar-benar tidak mengerti, bukankah lelaki itu hanya terlihat tampan? Ini benar-benar era yang bergantung pada penampilanmu. Yehua menghubungi Ye Zizi, dan Ye Zizi menyampaikan permintaan maafnya dan berkata bahwa dia akan segera menuju ke restoran itu. Di dalam toko saksian Eateri, tidak ada seorang pun pelanggan. Saat ini, sang bos sedang duduk di samping meja, dan di atas meja, ada telepon, kulit pangsit, dan daging cincang. Sang bos sedang membungkus pangsit sambil menonton acara yang sedang diputar di telepon. Mendengar suara pintu terbuka, bos itu mendongak dan melihat. Seketika, dia terkejut, lalu buru-buru menggosok tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Bos, kalian semua mau makan apa?" King Ya melihat menu yang ada di dinding dan berkata pelan, "Berikan aku sepiring pangsit kukus." "Yehua, apa yang ingin kamu makan?" "Tumis mie beras dengan tambahan telur," kata Yehua samar-samar. Laigu mengerutkan bibirnya, lalu berkata, "Berikan aku semangkuk banmian." Wei Chang bertanya pada Tang Wei dengan khawatir, "Xiao Tang, apa yang ingin kamu makan?" "Apapun boleh." Suasana hati Tang Wei agak suram. Namun, wajar saja jika dia murung, lagi pula, dia dengan gila-gilaan mengisyaratkan Wei Chang tadi malam, namun Wei Chang sama sekali tidak bereaksi. Berpikir sampai di sini, Tang Wei sangat terkejut. Mungkinkah, ketika seorang pria mencapai usia setengah baya, dia tidak mampu melakukannya lagi? Dan Paman Wei malu untuk memberitahuku tentang itu. Aku terlalu bodoh, apa yang kulakukan pada dasarnya menabur garam pada luka Paman Wei. Aku benar-benar tidak pengertian. Aku akan memikirkan cara untuk membantu Paman Wei menjaga kesehatannya. Setelah itu, aku akan pergi dan menanyakan beberapa resep kuno dan membeli beberapa obat untuk Paman Wei makan. Saat Wei Chang masih melihat menu, Tang Wei yang ada di belakangnya telah memahkotainya dengan gelar impotensi. "Saya akan memesan sup ayam tulang hitam ginseng," kata Wei Chang. Tang Wei memasang wajah, seperti yang diharapkan. Bahkan Paman Wei sendiri juga tahu untuk menjaga kesehatannya. Paman Wei yang malang, tubuhnya semakin lemah seiring bertambahnya usia. Aku harus menunjukkan perhatian yang baik kepada Paman Wei di masa depan, dan tidak membiarkan Paman Wei terluka lagi. Kalau dipikir-pikir tadi malam, Paman Wei pasti sangat murung. Tadi malam, Wei Chang memang sangat muram. Ketika seorang pria mencapai usia parubaya, 2/2, Yehua dan 3 orang lainnya menempati satu meja, sementara Tang Wei dan 3 orang lainnya menempati meja lainnya. Pangsit disajikan dengan sangat cepat, dan King Ya merasa bahwa pangsitnya terasa cukup enak. "Yehua, sepupu perempuanmu yang lebih muda tinggal di kota ini?" King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar juga, dia pada dasarnya ingin pergi ke kota dan merasakan dunia luar. Yehua tidak punya pilihan lain selain mengatakannya seperti itu. King Ya berkata dengan lembut, seorang gadis memang harus lebih banyak bepergian dan merasakan sendiri dunia luar. Dengan begitu, dia tidak akan tertipu oleh pria jahat. King Ya pada dasarnya secara tidak langsung memarahi Yehua. Wei Chang dan Laigu benar-benar ingin pindah ke meja lain. Nyonya itu terlalu kuat, dia membuat Yang Mulia terdiam. Kalau begitu, kamu harus pergi keluar dan melihat dunia lebih jauh. Yehua bukanlah orang yang mudah terprovokasi. King Ya mendengus dan mengabaikan Yehua. Yehua ini, hanya tahu bagaimana cara membalasku. Suara pintu terbuka menarik perhatian semua orang, dan bahkan bos yang saat itu sedang memasak juga melihat ke arah pintu. Ketika bos melihat sosok di pintu, sendok sup yang ada di tangannya jatuh ke lantai. Loli ini hanya. Ye Zizi terlihat mengenakan gaun putri tanpa lengan berwarna biru muda, tulang selangkanya yang indah terlihat jelas dan tidak terlihat pada saat yang bersamaan. Simpul kupu-kupu yang ada di pinggangnya sangat menggemaskan, dan ada lapisan demi lapisan renda yang menghiasi gaunnya yang indah. Di kepalanya, dia mengenakan topi bundar besar, dan ekor kudanya yang ganda menjuntai alami di belakang kepalanya. Berbeda dari kemarin, ekor kudanya sedikit melengkung ke atas hari ini. Dari penampilannya, dia mungkin baru saja mengeriting rambutnya. Terlebih lagi, ada sarung tangan yang dikenakan di tangannya, dan salah satu tangannya memegang payung kecil yang menggemaskan. Ye Zizi tampak seperti loli kecil yang berjalan keluar dari dunia 2 dimensi.
Melihat pakaian Ye Zizi, Yehua tidak bisa menahan rasa sedikit sakit kepala. Dia adalah sepupu perempuanmu yang lebih muda. King Ya bergumam dan bertanya. Yehua menganggukkan kepalanya. Aku merasa dia lebih banyak mengalami dunia luar daripada aku. King Ya merasa bahwa Loli ini seperti putri keluarga kerajaan Eropa. Berdandan dengan sangat cantik, sepupu perempuan Yehua yang lebih muda ini tampak seperti akan pergi dan menghadiri jamuan makan yang sangat penting. Ye Zizi memang berpikir seperti itu. Bagaimanapun, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita itu, dia tentu harus bersikap lebih serius, oleh karena itu, dia melupakan kata-kata Yehua kepadanya. Kakak, Ye Zizi melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan matanya berubah menjadi bentuk bulan sabit. Jika memungkinkan, Yehua tidak ingin menanggapinya. Kamu sudah sampai. Halo kakak ipar, namaku Ye Zizi. Ye Zizi langsung berlari ke depan King Ya dan menggunakan suara lolinya untuk bersikap manis pada King Ya. Sebenarnya, King Ya belum pernah bertemu dengan loli kecil yang menggemaskan seperti itu sebelumnya. Namun, mengapa loli kecil ini terasa familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya dalam mimpiku tadi malam. Wajar saja jika King Ya berpikir demikian, lagi pula, dia telah melihat Ye Zizi yang terbaring di dalam peti mati tadi malam. Kalau aku melahirkan anak perempuan, aku pasti akan mendandaninya seperti loli kecil ini. Loli kecil ini kelihatan sangat menggemaskan. Ye Zizi, kamu benar-benar sangat menggemaskan. Sangat jarang bagi King Ya untuk menunjukkan senyuman kepada orang asing yang baru saja ditemuinya. Hehe, kakak ipar, bolehkah Zizi memelukmu? Tatapan Yehua langsung berubah dingin. 160 orang-orang yang berpikiran sama setengah. Itulah tatapan kematian yang datang dari penguasa tertinggi. Tidak, tidak benar, tatapan itu datang dari Raja Pencemburu. Pelukan apa? Yehua berteriak dingin. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa memeluk King Ya, yaitu aku. Sesuai dugaannya, Ye Zizi langsung menarik kembali tangan kecil yang diulurkannya, lalu menundukkan kepalanya, membuat King Ya yang tengah menatap Ye Zizi merasa iba padanya. Apa yang kau lakukan? Berteriak pada seorang gadis kecil. King Ya melotot ke arah Yehua dengan kesal, lalu berjongkok dan memeluk Ye Zizi dengan lembut. Jangan pedulikan dia, dia adalah Raja Pencemburu. Wajah kecil Ye Zizi langsung berubah dari suram menjadi cerah saat dia bersandar pada pelukan King Ya dengan semua senyum di wajahnya. Kakak ipar, pelukanmu begitu hangat. Gadis kecil ini benar-benar pandai berbicara, dia bisa berdiri berhadapan dengan ahli. Zizi terlihat sangat cantik. Kakak ipar sangat menyukai Zizi. Seperti apa? Pergi dan bayar tagihannya, saatnya pulang. Yehua sangat tidak senang saat dia berdiri, berjalan ke pintu, dan menyalakan sebatang rokok. Sepertinya aku tidak cukup kejam saat aku membakar Ye Zizi tadi malam. King Ya tertawa getir, abaikan saja dia. Zizi akan mendengarkan kakak ipar, apapun yang dikatakan kakak ipar itu, Zizi akan melakukan apapun. Dulu, Ye Zizi tidak memiliki dukungan apapun terhadap Yehua. Sekarang, dengan King Ya sebagai dukungannya, siapa yang tahu seberapa tinggi Ye Zizi akan terbang. Zizi sangat penurut. King Ya mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Ye Zizi. Wei Chang dan Lai Gu langsung terkejut. Namun, Ye Zizi tidak bereaksi berlebihan terhadap King Ya yang mencubit pipinya dan tetap tersenyum. Hal ini membuat keduanya merasa tenang. Mereka takut Ye Zizi akan langsung membunuh wanita itu saat wanita itu mencubit pipinya. Selain Yehua, King Ya adalah orang kedua yang berani mencubit wajah Ye Zizi. Tidak, salah. King Ya adalah manusia pertama yang berani mencubit wajah Ye Zizi. Keduanya yang tadinya masih belum saling kenal, kini sudah bisa berpegangan tangan. Melihat itu, Yehua memberi peringatan serius kepada Ye Zizi, dan terhadap peringatan Yehua, Ye Zizi menyatakan bahwa kakak iparnya lah yang ingin berpegangan tangan, dan itu bukan salahnya. Aku akan terkutuk jika mempercayai kata-katamu. Setengah jam yang lalu, di dalam mobil, King Ya duduk di samping Yehua dan memeluknya. Sekarang, dengan Ye Zizi yang duduk di tengah-tengah Yehua dan King Ya, hal itu menyebabkan Yehua tidak dapat memakan tahu buatan istrinya lagi. Pergilah dan duduklah di mobil yang ada di belakang, kata Yehua. Ye Zizi segera menampakkan ekspresi takut di wajahnya, lalu dengan suara plop, dia memeluk King Ya lagi. King Ya menepuk Ye Zizi, lalu berkata kepada Yehua,
apa yang membuatmu bersikap kasar padanya? Kaulah yang ingin datang dan menjemputnya, dan sekarang, kau jugalah yang bersikap kasar padanya. Wei Chang dan Lai Gu berpura-pura tidak mendengar apapun. Lai Gu, saat kita tiba di kota Longan, bawa Ye Zizi untuk pergi dan mencari rumah untuknya tinggal. Ye Hua telah memutuskan untuk mengubah cara berpikirnya. Mereka yang memeluk istriku, semuanya harus dibakar sampai mati. Tanpa menunggu Lai Gu menjawab, King Ya tidak setuju dengan ide Ye Hua. Kau membiarkan seorang gadis kecil berusia 8 tahun tinggal di luar sendirian. Apakah seperti ini seharusnya kau bersikap sebagai sepupu laki-laki yang lebih tua? 8 tahun. Saya khawatir, meskipun Ye Zizi tidak berusia 8.000 tahun, dia setidaknya berusia 800 tahun. Kakak ipar, Zizi takut, kata Ye Zizi dengan sedih. Ye Hua, jangan berdebat lagi soal masalah ini. Kamar Yutong sudah cukup besar, kita bisa membiarkan Zizi tidur di kamar Yutong. King Ya mengajukan usulan yang tidak bisa dibantah. Hanya saja, apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkan dua gadis Chunipyu, yang juga penggemar kostum, tinggal bersama di ruangan yang sama? Apakah kamu tidak takut mereka berdua akan menciptakan kekacauan besar? Kalau saja King Ya tahu perkembangannya di masa depan, dia pasti akan menyetujui ide Ye Hua dan berkata, hidup di alam bebas sendirian itu pengalaman yang bagus, anak-anak harus belajar hidup mandiri sejak dini. Ye Hua menatap tajam ke arah King Ya, jika terjadi sesuatu, kau sendiri yang menyelesaikannya. Baiklah, aku akan menyelesaikannya sendiri jika terjadi sesuatu. King Ya mendengus. Kakak ipar, kamu sangat baik pada Zizi. Ye Zizi tersenyum manis, membuat hati King Ya meleleh. Hanya saja, King Ya sangat bingung saat melihat mata merah Ye Zizi. Zizi, kenapa matamu merah? Kamu pakai lensa kontak. Ye Zizi mengedipkan matanya yang indah, tidak, mata Zizi selalu seperti itu sejak dia lahir. Meskipun agak aneh jika seseorang memiliki mata berwarna merah memang agak cocok dengan penampilan Ye Zizi. Orang-orang yang berpikiran sama 2/2. Sore hari pukul 4 sore, mereka tiba di pintu masuk leisure bar. King Ya membawa Ye Zizi ke dalam bar terlebih dahulu, sementara Ye Hua masih ingin berbicara beberapa patah kata dengan Lai Gu dan Wei Chang. Jangan malas bekerja intelijen, dan ingatlah untuk melapor tepat waktu setiap hari. Juga, suruh Xiao Jiu menangani identitas Ye Zizi, kata Ye Hua samar-samar. Ya, Ye Hua mengangguk, lalu menyalakan sebatang rokok sambil berjalan menuju bar. Wei Chang melepas sabuk pengamannya dan berkata, kamu bisa pulang dulu, aku akan mengantar Xiao Tang pulang. Monster rakus, apakah kau masih berniat mengirim Xiao Tang pulang dengan sepeda? Kau seharusnya mengendarai mobil dan mengirimnya pulang. Saat ini, Lai Gu hanya kekurangan kalung emas untuk dikenakan di lehernya, Lai Gu sangat kaya. Lai Gu terlihat membuka pintu mobil dan berkata, mobil ini akan kuberikan padamu. Jangan terlalu pelit saat mengejar seorang gadis, terkadang, kamu juga butuh beberapa barang materialistis untuk menumbuhkan wajahmu. Wei Chang sempat linglung. Menurutku apa yang dikatakan Lai Gu benar, memang tidak nyaman kalau tidak punya mobil. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Lai Gu segera menunjukkan senyum licik, saya akan menyerahkan hal-hal yang diperintahkan Yang Mulia kepada kita untuk dilakukan beberapa saat yang lalu kepada Anda. Sampai jumpa. Setelah berhenti sejenak, Lai Gu menambahkan kalimat lain, manfaatkan kesempatanmu dengan baik saat malam tiba. Sebagai saudara, saya hanya dapat membantu Anda sampai di sini saja. Wei Chang tahu bahwa Lai Gu tidak akan memberinya mobil tanpa alasan yang jelas. Namun, untuk hal-hal kecil seperti ini, aku bisa menyerahkannya kepada Dit Mage untuk melakukannya. Aku akan mengirim Xiao Tang pulang dulu untuk saat ini, aku masih harus bekerja malam ini. Tak lama kemudian, Tang Wei duduk di dalam mobil dan berteriak kaget, Paman Wei, mengapa Anda tiba-tiba ingin membeli mobil ini? Lai Gu pasti telah memberitahunya bahwa aku membeli mobil itu darinya. Agar lebih mudah untuk menjemputmu. Wei Chang mengusap pipi Tang Wei, yang terlihat sangat malu. Tapi, mobil ini terlalu mahal. Tidak apa-apa, Paman Wei mampu membelinya. Wei Chang tertawa sambil mulai berjalan menuju kediaman Tang Wei. Lai Gu juga pulang ke rumah, lagi pula, dia masih belum menyerahkan jatah hari ini kepada para wanitanya.
Di dalam leisure bar, tepat setelah Yehua tiba di lantai atas, dia mendengar teriakan kaget King Yutong, disertai dengan teriakan kaget Ye Zizi. Mendorong pintu kamar King Yutong hingga terbuka dan melihatnya, sungguh merusak pemandangan, dan bahkan King Ya pun linglung di satu sisi. Dapat dilihat bahwa King Yutong mengenakan helm level 3 di kepalanya dan rompi anti peluru level 3 di tubuhnya. Tepat di samping pantatnya yang bulat, ada penggorengan yang tergantung di sana. Dan lebih jauh lagi, dia juga mengenakan pakaian guru. Tatapan mata Ye Zizi tampak bersemangat, seolah-olah dia baru saja menemukan kawan yang sepemikiran. Kakak ipar, kakak perempuan, kalian berdua baru jalan-jalan sehari, dan anak kalian sudah sebesar ini. King Yutong berteriak kaget, dan segera setelah itu, dia memeluk Ye Zizi. Sungguh loli kecil yang menggemaskan. Ye Zizi merasa pelukan bibinya ini tidak sehangat pelukan kakak iparnya, tetapi tetap saja terasa cukup nyaman. Bibi, kamu akan mencekikku sampai mati. Ye Zizi tidak tahan lagi. Bibi ini terlalu ganas. Tante, King Yutong langsung pingsan. Lupakan saja aku dipanggil bibi oleh ahli, tapi sekarang, bahkan loli kecil ini memanggilku bibi juga. Katakan padaku, bukankah ini menyebalkan? Yutong, dia dipanggil Ye Zizi. Dia adalah sepupu perempuan adik iparmu. King Ya menjelaskan. Mata King Yutong berbinar, kenapa kau memanggilku bibi? Kau harus memanggilku kakak, aku adalah adik ipar kakakmu. Karena dia adik iparku, aku harus memberikan wajahnya padanya. Halo kakak, ya ampun, kamu manis sekali. Kamu beli gaun putri ini di mana? Kelihatannya bagus sekali. Aku juga sudah beli banyak gaun putri, tapi aku tidak berani memakainya karena takut orang lain akan menganggapku gila. Bagus, sekarang kita bisa pakai gaun putri dan pergi keluar bersama. Yehua berkata dengan lemah, dua kasus mental. Benarkah, Zizi juga punya banyak gaun putri yang cantik? Zizi, apakah kamu tahu apa itu cosplay? Ye Zizi menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Ayo, kakak punya banyak baju cantik. Kakak akan membaginya padamu. Aku suka pakaian cantik. Selanjutnya bab 161 jubah hitam ini sangat menakutkan.